Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadhus Shalihin bab kelima, masih bab kelima, yaitu tentang al-muraqabah. Al-muraqabah diawasi oleh Allah, diawasi, diperhatikan oleh Allah. Hadis ke-6 sekarang ya. Hadis yang ke-5 yang kemarin ada sedikit ada diulas, ada juga tambahannya sedikit. Ini bab muraqabah, hanya tentang Allah melihat, Allah mengawasi, Allah memperhatikan. Nah, dari hadis yang ke-5, innallaha ta'ala yugharu wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Hadisnya muttafaq alaih, yang riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya Allah itu apa bahasa kitanya ya? Sesungguhnya Allah itu bisa marah. Dan kemarahan Allah itu apabila seseorang, apabila manusia ya bukan hanya manusianya, iblis, jin lah, itunya juga sama. Dan kemarahan Allah itu apabila seseorang melakukan apa yang diharamkannya. Nah, itulahnya hadisnya. Sesungguhnya Allah itu bisa marah, Allah itu bisa murka. Dan kemurkaan Allah, kemarahan Allah itu apabila ada seseorang yang melakukan apa yang diharamkannya. Nah, ini muraqabah, muraqabah, diperhatikan, diawasi. Atau kalau kita biasa membahasnya, kalau kita biasa mengkaji kitab Fathul Bari yang Ibnu Hajar al-Asqalani di kitab Fathul Bari itu menunjukkan keterkaitan antara hadis dengan babnya, di mana keterkaitannya seperti apa, bagaimana munasabah atau korelasinya. Nah, hadis yang kelima yang barusan itu muraqabahnya di mana? Karena semuanya ini kan pokoknya ini hadis-hadis ini adanya di bab muraqabah. Masing-masing hadis tidak dirinci dengan judul yang berbeda. Seperti di Sahih Bukhari kan judul hadis, nanti judul beda lagi, hadis lagi. Kemudian judulnya apa? Hadis lagi. Kalau ini kan muraqabah 9 hadisnya. Artinya kan intinya bahwa semua hadis ini tentang muraqabah. Nah, pada hadis yang kelima kemarin, muraqabahnya itu yang berdasarkan hadis yang lain, Allah, kalau muraqabah dalam arti yang awal, sebutlah arti yang paling mendasar yang awal, bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu melihat. Itulah muraqabah ya. Allah itu maha melihat. Yang artinya kan tidak ada satupun amal yang dilakukan oleh seseorang luput dari penglihatan Allah, luput dari perhatian Allah, nggak akan ada. Nah, ternyata muraqabah itu juga atau selebihnya atau lebih dari itu, sebagaimana yang dinasehatkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas di hadis nomor 4 kemarinnya. Rasulullah menasehati Ibnu Abbas, peliharalah Allah, kamu akan mendapati Allah ada di hadapan kamu. Nah, ternyata yang dimaksud dengan ada di hadapan kamu itu adalah Allah memperhatikan kamu. Memperhatikan itu bukan hanya melihat, mengawasi, bukan. Kamu itu diperhatikan oleh Allah. Sebutan diperhatikan itu artinya di sini kan dipenuhi segala kebutuhannya, kan disebutnya diperhatikan berarti.
Beda atau diperhatikan di sini bukan hanya sekedar dengan arti dilihat, diawasi, diperhatikan di sini kebalikan dari diacuhkan, tidak dihiraukan, diabaikan. Nah, diperhatikan di situ itu maknanya. Diperhatikan oleh Allah artinya kan kebutuhannya dipenuhi. Kalau mau celaka, katakanlah kalau mau celaka, kalau mau jatuh dihalangi, itu diperhatikan berarti oleh Allah. Nah, itu muraqabah yang lebih dalam lah gitunya. Kalau muraqabah dalam arti hal yang paling mendasar, ya dilihat oleh Allah, dilihat, diawasi. Ya tidak ada satupun amal seseorang, tidak ada satupun amal seseorang yang luput itu dari penglihatan Allah, pengawasan Allah. Nah, kalau dengan hadis yang nomor 4, makna muraqabah yang lebih jauhnya itu adalah hidup kamu itu diperhatikan oleh Allah, tidak dibiarkan, tidak diacuhkan, tidak diabaikan. Ya, dalam arti yang demikian ya. Karena di hadisnya itu kan kamu akan mendapati Allah itu ada di hadapan kamu. Yang intinya Allah itulah yang akan memandu hidup kamu. Itu muraqabah yang luar biasa ya, yang dengan makna demikian. Allah yang ada di hadapan kamu, Allah memandu hidup kamu. Itu yang memandu hidupnya itu apa yang harus diamalkan saja nanti oleh Allah, yang dipandu oleh Allah, ini yang diamalkan. Itu kan disebutnya Allah yang berada di hadapan kamu, Allah memandu kamu. Jadi hidupnya itu benar dituntun oleh Allah. Nah, yang nomor 5, Allah itu bisa murka, dan kemurkaan Allah itu kalau seseorang melakukan apa yang diharamkannya. Nah, muraqabahnya sebelah mana gitu kan, muraqabahnya sebelah mana? Kalau Allah murka, ya kalau Allah murka dan murkanya itu Allah itu murka, dan murkanya Allah itu apabila ada seseorang yang melakukan apa yang Allah haramkan. Sebetulnya muraqabahnya dan muraqabah dalam arti diawasinya ya. Artinya benar bahwa Allah itu melihat, Allah itu melihat, Allah itu mengawasi, tidak ada satupun amal yang luput dari penglihatan dan pengawasan Allah. Kalau misalnya ini kita bandingkan ya, kalau orang tua itu marah kepada anaknya ya, orang tua marah kepada anaknya. Apabila si orang tua itu membuat aturan di rumahnya untuk anak-anaknya, tapi kemudian dilanggar. Ada anaknya yang melanggarnya aturan yang ditetapkan oleh orang tua. Andai misalnya ketika orang tuanya itu mungkin kalau pergi agak lama mah sedang umroh, mungkinnya orang tuanya sedang haji lebih lama lagi. Nah, terus ini anak-anaknya di rumah ini masih menaati peraturan yang dibuat orang tuanya enggak? Kalau ini manusianya, kalau orang tuanya misalnya ketikanya pergi keluar kota lah, misalnya keluar kota atau sedang umroh, sedang ibadah haji, mana mereka tahu kan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya di rumah, apa taat terhadap aturan yang ditetapkannya atau melanggar? Orang tua kan nggak tahu. Nah, kalau Allah itu tadi makna muraqabah nanti. Kenapa Allah marah? Karena Allah pasti tahu apa yang dilakukan oleh hambanya. Bandingkannya dengan yang barusan, kalau
orang tua sedang keluar kota, terus anak-anaknya yang ada di rumah itu balager atau aroces, balager gitu, taat gitu. Ketika orang tuanya sedang tidak ada itu seperti apa? Ya orang tuanya sedang di luar kota, misalnya kan tadinya sedang di luar negeri, mana tahu anak-anaknya di rumah seperti apa. Nah kalau dengan Allah itu kan tidak demikian. Allah itu murka. Allah bisa murka, dan kemurkaan Allah itu apabila ada hambanya yang melakukan apa yang diharamkannya. Apabila ada hambanya yang melanggar, disebut nantinya apabila ada hambanya yang melanggar, berbuat maksiat, berbuat dosa. Nah sementara kalau manusia tadi seperti itu karena keterbatasannya, kalau Allah kan yang disebut tahu itu, Allah itu maha tahu. Kalau disebut melihat itu kan Allah maha melihat, sehingga tidak ada yang luput. Nah itunya makna muraqabah yang mendasar, artinya Allah murka. Kenapa Allah murka? Karena Allah pasti tahu. Ya, karena Allah pasti tahu kalau ada hambanya yang melanggar. Nah ini artinya muraqabah, Allah selalu melihat, Allah selalu mengawasi. Nah kemudian kalau yang sejalan ya, kalau yang sejalan dengan hadis yang nomor 4, Rasulullah menasehati Ibnu Abbas, ihfazillah yatajidhu amamaka, peliharalah Allah, kamu akan mendapati Allah itu ada di hadapan kamu. Nah Allah ada di hadapan kamu itu melihat pasti kan ya, melihat, memperhatikan, melihat, mengawasi pasti. Tapi Allah ada di hadapan kamu itu artinya Allah memperhatikan kamu, Allah memelihara, menjaga, memandu hidup kamu. Itu makna muraqabah yang lebih mendalam. Dari hadis yang nomor 5, muraqabah dengan arti Allah maha melihat, mengawasi, itu diambil dari bahwa kenapa Allah murka. Kemurkaan Allah itu kalau ada yang melakukan apa yang diharamkan. Beda dengan manusia kan, kalau Allah itu maha melihat, ya Allah murka karena Allah melihat ada hambanya yang melakukan perbuatan dosa. Ternyata makna muraqabah, nama Allah maha melihat. Tidak ada satupun amal yang luput dari penglihatan dan pengawasan Allah, apakah yang baik atau yang buruk. Nah, di mana yang buruk inilah, ya dosa inilah yang menyebabkan Allah itu murka. Nah, kemudian yang mana yang lebih dalamnya sih dari hadis ini ya? Berdasarkan hadis lain yang ini yang kemarin juga sudah sihnya, hanya tidak dikaitkan secara langsung gitu, kemarin itu tidak dijelaskan kaitannya. Kalau Rasulullah bersabda kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang dilahirkan itu lahir dalam fitrah, dalam arti berdasarkan hadis ini ya, bahwa seseorang itu baru dicatat, setiap amalnya itu dicatat dan diberi pahala atau dosa itu untuk dirinya mulai dari usia balig. Sebelum balig, anak-anak berarti lah sebutnya, sebelum balig. Nah ini yang kullu mauludin yuladu alal fitrah, anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Nah anak-anak ini kalaupun berbuat keburukan, berbuat dosa, belum Allah tetapkan untuk dirinya, maka artinya tetap bersih. Nah, untuk menjaga kebersihannya ini, kebersihan setiap manusia yang dilahirkan, Allah membentengi jalan yang ditapaki oleh manusia itu di sisi kiri kanannya. Di sisi kiri kanan jalan yang ditapaki oleh manusia yaitu dibenteng oleh Allah. Dan benteng Allah ini adalah yang ini, apa yang diharamkannya. Nah Allah menetapkan menjadi aturan
ada yang Allah haramkan bagi manusia, itu salah satu bentuk muraqabah dari Allah, itu bentuk perhatian dari Allah. Ada yang diharamkan itu jangan apa namanya disebut nanti. Ada yang diharamkan dari Allah itu jangan diartikan seperti ini, jangan diartikan Allah itu membatasi kebebasannya. Nah, karena adanya yang memahami demikian, itu tuh monang, kieu ulah, tak artinya dia merasa dibatasi gitu oleh Allah. Padahal ini yang diharamkan ini batas yang betul-betul kalau lewat dari sana berarti manusia akan celaka. Ada yang ya gitu berpikirnya buat apa? Kenapa sih Allah itu mengharamkan babi? Apa bedanya dengan binatang yang lain? Seolah-olah salah gitu, Allah mengharamkan babi itu seolah-olah salah. Lantaran resep jalan mana resep mana daging babi gitu. Banyak kan yang makannya orang Islam sih tidak makan karena diharamkan oleh Allah. Tapi kalau kita melihat di agama lain banyak kan yang makan, artinya banyak yang suka. Cenah mah emang ngeunah, cenah mah emang ngeunah, cenah dagingna. Jelema boro-boro ngeunah daun gedang nu pait wae di dahar kok mau nu ngeunah. Paria kan parianya. Paria pait, daun gedang pait. Ah ngeur di dahar atuh komo ieu daging itu bogo. Paria eta pan naon teh? Bahasa Sunda mah picung dipasak kulit sampe naon geunahna kulit sampe coba dipasak boro-boro lah nu kitu daun gedang nu pahit paria pahit keukeuh dipasak di samaraan pahitna leungit henteu tapi beak tapi di dahar dipake beak. Ya apalagi kalau ya babi itu kan binatang gitunya. Daging pasti enak. Nah, yang ini Allah haramkan. Nah, seolah-olah mengapa Allah itu mesti mengharamkannya. Dan memang di dalam ayatnya pun Allah hanya mengharamkan tanpa menjelaskan apa-apa. Jangan dicari berarti. Allah mengharamkannya tanpa menjelaskan alasannya, artinya jangan dicari mengapa Allah mengharamkan babi, nggak akan ada alasannya. Justru dengan tidak dimunculkannya alasan oleh Allah, ya, nah itu nantinya supaya terasa oleh manusia hikmah kebaikan yang dibalik gitu. Mengapa Allah mengharamkan babi? Nanti juga terasa lah. Ya, tanpa disebutkan alasannya nanti juga terasa, nanti ditemukan. Nah, Allah membuat bentengnya di kiri kanan jalan yang ditapaki oleh manusia untuk menuju surga gitu. Ini yang disebut Shiratal Mustaqim. Nah, apa yang diharamkan Allah itu benteng Allah itu adalah apa yang diharamkannya. Karena kalau tidak dibenteng, anggaplah kalau tidak dibenteng ya orang bisa keluar kan dari jalan ini. Kalau tidak dibenteng kiri kanannya, manusia akan keluar dari jalan ini. Nah, kalau keluar dari jalan ini Shiratal Mustaqim, terus mau ke jalan yang mana, mau ke mana? Karena ini satu-satunya jalan yang menuju surga. Keluar dari situ pasti tersesat. Nah, Allah itu menghalangi manusia dengan apa yang diharamkannya. Nah, itu muraqabah nama. Allah itu memperhatikan. Allah tidak membiarkan manusia tersesat. Allah tidak membiarkan manusia itu pindah jalur gitunya, pindah jalan yang ditafakinya. Karena jalan yang benar yang menuju ke surga itu hanya satu. Ya inilah jalan yang dibuat oleh Allah.
kullu mauludin yuladu alal fitrah itu semua manusia oleh Allah ditempatkan di jalan tersebut, termasuk anak-anak yang dilahirkan di keluarga kafir. Makanya hadis barusan lanjutannya kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Fa abawahu yuhawidanihi, ibu bapaknya yang membuatnya jadi Yahudi. Awan yunasironihi, ibu bapaknya yang menjadikannya yang menjadikan si anak itu jadi Nasrani. Au yumajisanihi, atau memajusikannya. Kalau si anak tadi itu yuladu alal fitrah, orang tuanya lah yang menjadikannya atau mengarahkannya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, atau orang Islam yang seperti mereka. Pun jadi Yahudi papuguh geus Yahudi eta mah jelas, Nasrani, Majusi. Ta iya do abu-abu itu. Hidupnya dilahirkan di keluarga muslim tapi orang tuanya yang mengarahkannya menjadi seperti Yahudi, seperti Nasrani, atau seperti Majusi. Bukan benar-benar jadi Yahudi dalam arti beragama Yahudi, tapi dijadikannya, diarahkan menjadi seperti Yahudi. Itu adanya hadis yang demikian, yaitu hadis yang menerangkan latatba'unna sunnana man kana qablakum. Orang Islam itu oleh Rasulullah sudah disebutkan akan mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Itu orang tua nih yang menjadikannya muslim ya, tapi menjadikannya bukan Yahudi, Nasrani, atau Majusi, tapi orang Islam yang menyerupai mereka. Datang kamari katanya muraqabahnya, munasabah atau kaitan antara ini muraqabahnya sebelah mana gitu dari hadis yang nomor 5 yang barusan, yaitu Allah itu bisa murka, dan murkanya Allah itu kalau ada seseorang yang melakukan apa yang diharamkannya. Makna mendasar sekali lagi bahwa ya benarlah kalau Allah itu maha melihat, maha mengawasi, tidak ada satupun amal yang terlewatkan. Tentunya termasuk apabila amalnya itu maksiat, pelanggaran, perbuatan dosa, Allah murka. Itu muraqabahnya di situ. Artinya tidak ada satupun perbuatan dosa sekecil apapun, perbuatan dosa, kemungkaran sebutannya, pelanggaran, kemaksiatan, kecuali tidak ada satupun hal-hal yang demikian kecuali Allah pasti melihatnya, Allah mengawasinya, dan itulah yang membuat Allah murka. Itu hadisnya, dan itulah yang membuat Allah murka. Nah sekarang hadis nomor 6 nih. Hadisnya agak panjang tapi tidak terlalu sulit lah itu memahaminya ya. Hadisnya agak panjang nih tapi tidak terlalu sulit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadisnya agak panjang, kita langsung terjemah sajanya, tidak dibaca dulu hadisnya biar ini penyangkolong karena waktos lah. Supaya tidak ini durasi lah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, annahu sami'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna salasan min bani Israil, sesungguhnya ada 3 orang. Rasulullah berarti mengisahkan dulu, artinya dulunya ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Nah seperti juga seringnya Bani Israel dimunculkan oleh Rasulullah ya. Misalnya ini ya yang
kejadian Rasulullah juga menyebut ini kejadiannya menyebutnya dulu di zaman Bani Israel hanya demikian ya, Rasulullah pun menyebutnya demikian dulu di zaman Bani Israel. Nah, yaitu yang 3 orang yang sedang berjalan, sedang safar, artinya berjalannya di tengah gurun lah mungkinnya gambarannya. 3 orang yang tengah berjalan, kemudian turun hujan lebat, lalu mereka masuk berlindung ke dalam sebuah gua. Kemudian tiba-tiba datang batu menggelinding dan menutupi mulut gua tersebut sehingga mereka terperangkap di dalamnya. Nah, itu juga Bani Israel. Ya, kisah tersebut itu Rasulullah menyebutnya dulu di zaman Bani Israel ada 3 orang yang demikian barusan. Nah, ini juga sahabat ternyata nih. Inna salasan min Bani Israel. Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel yang nantinya ini ketiga orang ini diuji oleh Allah dengan penyakit lahnya, diuji dengan penyakit. Yang satu abros itu kusta. Nah, kemudian akro, ya kalau akro itu di kepalanya itu banyak lain tumila deui meureun banyak kutu lah sehingga kepalanya gitunya itulah penyakit lah, nama penyakit akro namanya, sampai rambutnya habis. Wa'ama, kemudian satu lagi ya, Allah menimpakan penyakit kepada orang yang ketiga hingga orang itu buta, tidak bisa melihat. Nah, ini 3 orang yang satu kusta, yang satu penyakit di kepalanya, yang satu diberi penyakit hingga matanya buta. Yang demikian juga kan yang seperti itu masih ada kan, yang penyakit yang menyebabkan kebutaan. Ini diantaranya diabetes itu bisa sampai tidak melihat. Atau yang ini kebalikan dari AIDS apa? Kalau AIDS itu kan hilang kekebalan tubuh, tidak punya imun sama sekali. Jadi AIDS itu kalau sudah kena penyakit tidak punya pertahanan. Kalau sudah kena flu, ya nggak usah terus ya flu kecuali kalau dipakai obat, artinya dari dalam dirinya itu tidak ada pertahanan, itulah tidak punya pertahanan. AIDS kan diperingati atau hari AIDS mah hari AIDS jeung AIDS. Kebalikannya ada yang imunnya itu berlebihan, itu juga merusak badan, merusak organ, lupus. Ini penyakit lupus. Kalau AIDS mah kehilangan imunitas tubuh, kalau ini imunitasnya oces, kabeh di hakanan pekmennya sugan. Biasanya mah imun teh kalau ada misalnya virus itunya, bakteri, kuman, apa yang membahayakan. Nah, imun itu artinya tubuh ini mengadakan perlawanan. Kalau yang AIDS, nah hilang imunitasnya, makanya kena penyakit, ya sudah, terus saya gering itu teman di kapae gitu. Jadi no AIDS penyakitnya nantinya bermacam-macam. Nah, kalau lupus itu sebaliknya dari AIDS, imunitasnya berlebihan. Nah, itu yang memakan. Nah, itu juga bisa menyebabkan kebutaan. Ada beberapa gitunya penyakit yang alhamdulillah. Nah, di zaman Bani Israel ada 3 orang yang demikian, diuji nantinya ini oleh Allah dengan penyakit. Wa aradallahu an yabtaliyahum. Nah, Allah kepada 3 orang tadi, aradallahu an yabtaliyahum dengan musibah mungkin sebutannya ya,
dengan musibah yang Allah timpakan kepada ketiga orang itu, aradallahu an yabtaliyahum, Allah hendak menguji mereka. Faba'asa ilaihim, kemudian Allah hendak menguji mereka. Faba'asa ilaihim malakan, kemudian Allah mengutus satu malaikat. Fa'atal abroso faqala, kemudian malaikat ini datang kepada orang yang buta, yang kusta dulu nih, yang tadi disebut pertamanya. Kemudian malaikat itu datang kepada orang yang kena penyakit kusta, faqala, kemudian bertanya. Jadi ini malaikatnya berwujud manusia, malaikatnya berwujud manusia. Karena nggak ada yang kalau bukan malaikat kan gaib, kira menyimpangnya. Malaikat itu gaib dan segala yang gaib itu di luar jangkauan kemampuan manusia, di luar jangkauan panca indera manusia gitu ya. Artinya nggak ada manusia yang bisa melihat yang gaib. Ini jin jin, malaikat ini gaib. Kecuali kalau seorang rasul seperti Nabi Sulaiman dulu kan bisa bercakap dengan jin, bisa diperintah, karena dia seorang rasul. Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya karena dia seorang rasul. Kalau bukan rasul yang mengatakan saya melihat jin, waduh teteh aslina pasti bohong. Nah, Allah mengutus malaikat. Dalam kejadian ini malaikatnya berwujud manusia. Seperti dulu malaikat Jibril ketika mendatangi Rasulullah di Gua Hiro menyampaikan wahyu yang pertama, itu kan malaikat Jibrilnya berwujud manusia. Mata kena ngobrol dengan Rasul teh, baca. Saya tidak bisa membaca. Aneh kan pertanyaannya? Bukan aneh sih. Selama ini mungkin tidak ada yang mengungkapnya. Ternyata jawaban Rasulullah kan demikian. Iqra, baca, saya tidak bisa membaca. Kenapa hanya jawaban Rasulullah demikian? Malaikat Jibril memerintahkan baca. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan demikian? Yang harus saya baca apa? Ya, kenapa Rasulullah itu tidak mengajukan pertanyaannya, tidak mengajukan pertanyaan lah gitunya. Ketika diperintah baca, Rasulullah kemudian mengatakan apa? Saya tidak bisa membaca. Ya, Rasulullah itu tidaknya mengatakan apa yang harus saya baca, mana yang harus saya baca. Dari jawaban Rasulullah ini artinya Rasulullah malaikat Jibril menunjukkan sebuah tulisan. Kalau tiba-tiba datang baca, benar nggak? Rasulullah akan menanyakan apa yang harus saya baca. Tapi kalau dari jawaban Rasul seperti itu, malaikat Jibril memerintahkan baca. Katakanlah sambil memperlihatkan sebuah tulisan. Benar jawaban Rasulullah, saya tidak bisa membaca. Tapi kalau datang baca, saya yakin Rasulullah akan seperti itu. Ya, apa yang harus saya baca? Kemudian kan didekap oleh malaikat Jibril ya, sampai 3 kali. Lepaskan, baca. Anger jawaban itu, saya tidak bisa membaca. Didekap lagi, dilepas lagi, baca. Nggak, tetap saya tidak bisa membaca. Nah, tapi dari jawaban Rasulullah itu ya, artinya malaikat Jibril menunjukkan sebuah tulisan. Sehingga pas gitu kalau Rasulullah mengatakan demikian, malaikat Jibril memerintah, baca. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya tidak bisa membaca. Kalau saat itu malaikat Jibril tidak menunjukkan sebuah tulisan, ya, Rasulullah akan mengatakan, apa yang harus saya baca? Malaikat Jibril memberitakan, baca. Mana? Apa yang harus saya baca?
Nah saat itu kalinya malaikat Jibril itu berwujud manusia masuk ke dalam gua Hiro. Padahal gua Hiro itu sempit. Gua Hiro itu kecil, hanya 2 orang, 3 orang paling. Sampai sekarang dilestarikan. Gua Hiro nya sampai sekarang masih ada. Itu celah gitulah, celah kecil hanya untuk 2 atau 3 orang lah gitu. Nah malaikat Jibril masuk ke sana karena kejadian Rasulullah memerintahkan Iqra itu di dalam guanya, bukan di luar gua, bukan di mulut gua atau di luar gua, tapi di dalam. Sementara gua Hiro itu kecil. Nah di sini malaikatnya juga pada hadis ini berwujud manusia. Allah mengutus malaikat kepada mereka. Nah yang pertama didatangi adalah orang yang kusta. Fa'atal abroso faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Nah kepada yang kusta malaikat itu bertanya, apa yang paling kamu inginkan? Apa yang paling kamu inginkan? Qala launun hasanun wa jildun hasanun. Saya ingin memiliki kulit yang mulus dan warna kulit yang bagus, yang menarik. Nah orang kena kusta lah, bayangkan gitunya. Ya orang kena kusta kan rusak ininya, kulitnya. Nah, saya ingin kulit yang halus, ya kemudian warna kulit yang bagus, yang menarik. Wa yazhabu annil ladzi qazaron ninas. Dan aku ingin, ini kan apa yang paling kamu inginkan ya, dan aku menginginkan penyakit yang menyebabkan orang-orang menjauhiku itu segera sembuh. Nah itulahnya pertanyaan dari malaikatnya tadi, apa yang paling kamu inginkan? Aku ingin memiliki kulit yang mulus, warna kulit yang bagus, dan penyakit yang menyebabkan orang-orang menjauhiku itu segera sembuh. Fasamahahu, kemudian pasama di famasaha dibalik famasahahu, kemudian orang itu mengusapnya, gitulah, orang itu mengusapnya. Orang itu malaikat ya, malaikat lah ulah sebut orangnya. Kemudian malaikat itu mengusap orang tadi, ya entah seluruh tubuhnya diusap gitulahnya. Fazahaba anhu qazaruhu, kemudian hilanglah penyakitnya. Wa u'tiya launan hasanan. Nah, kemudian ya penyakitnya hilang, kemudian penampilannya seperti yang diinginkan, kulitnya menjadi halus, warna kulitnya bagus, warna kulitnya menarik, sembuh lah gitunya dari penyakitnya. Kemudian ya itulah yang diinginkannya, sembuh dari penyakitnya, juga memiliki kulit yang bagus tadinya, yang halus. Qala, kemudian malaikat itu bertanya lagi, fa ayyul mali ahabu ilaik. Kemudian kalau harta, apa yang paling kamu sukai? Apa yang paling kamu inginkan? Ternyata ketiga orang ini orang miskin nih ya, semuanya nih ya. Nah kemudian ini kalau harta gitu, apa yang paling kamu inginkan, apa yang paling kamu sukai? Qala, orang itu menjawab unta. Fa'utiya naqatun usyara fa'utiya naqatan usyaro'a. Kemudian orang itu, malaikat ini memberikan seekor unta yang sedang bunting. Buntingnya binatangnya. Memberikan seekor unta yang sedang bunting. Kemudian malaikat itu mengatakan, barakallahu laka fiha. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah pada unta tersebut. Nah dengan yang nomor 1 dialognya seperti itu. Kemudian dengan yang nomor 2 sama lah ya, dengan yang nomor 2 sama. Kita terjemah saja sekilas nih. Fa'atal aqra'a faqala, kemudian malaikat itu mendatangi orang yang kena penyakit di kepalanya.
Ayu syai'in ahabbu ilaik, samanya apa yang paling kamu inginkan? Faqala sya'run hasanun, nya aku ingin kembali nya memiliki rambut yang bagus. Wa yazhabu anni hadzal ladzi qazaronian nas, dan penyakit yang menyebabkan orang-orang menjauhiku, menghindariku segera sembuh. Famasahahu fazahaba anhu, kemudian malaikat tersebut mengusapnya, maka hilanglah penyakit dari orang tersebut. Wa utiya sya'ron hasanan, kemudian dia diberikan rambut yang bagus. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, ayyul mali ahabu ilaik, harta apa yang paling kamu sukai, harta apa yang paling kamu inginkan? Qala, orang itu menjawab sapi. Yang tadi untanya. Orang pertama tadi, harta apa yang paling kamu inginkan, yang paling kamu sukai? Unta. Kalau yang ini, yang orang kedua ini, qala al bakor, sapi. Fa'utiya bakorotan hamilatan, kemudian diberilah orang itu sapi yang hamil. Ada hamil di lagi. Bakorotan hamilan. Kemudian orang itu diberi seekor sapi yang bunting. Wakola, dan malaikat itu mengatakan hal yang sama, mudah-mudahan Allah melimpahkan berkah bagi kamu dari sapi tersebut. Kemudian yang ketiga, kemudian orang ini, malaikat ini mendatangi orang yang buta, lalu bertanya, ayu syai'in ahabu ilaik, apa yang paling kamu inginkan? Qala an yaruddallahu ilayya basori fa absiron nas, aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat kembali. Kalau di sini sehingga aku bisa melihat orang-orang, artinya ini ingin disembuhkannya dari penyakitnya. Apa yang paling kamu inginkan? Orang itu menjawab, aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga penglihatanku kembali normal. Famasahahu, kemudian malaikat itu mengusap orang tadi. Faraddallahu ilaihi basarahu, kemudian Allah mengembalikan penglihatannya. Qala, kemudian malaikat itu bertanya lagi. Ini malaikat berwujud manusia, artinya jangan bisa jadi malaikat nggak badak. Malaikat asli itu betul badak itu teramat besar. Nah, kemudian malaikat itu bertanya lagi, fa ayul mali ahabu ilaik, harta apa yang paling kamu inginkan, yang kamu sukai? Qala, orang itu menjawab al ghanam, kalau ini kambing. Yang pertama unta, orang kedua sapi, orang kedua ini kambing, menjawabnya. Fa'utiya syatan walidan, tadi mah hamilan, iya mah walidan terek anakan, unting namanya. Tuh anger eta takene. Tadi mah hamilan mah sedang hamil, iya walidan akan mempunyai, akan beranak, ya bunting lah namanya. Jadi sama, unta yang sedang bunting, sapinya sapi yang sedang bunting, kambingnya juga sama. Yang diberikannya itu beda binatangnya, tapi dalam keadaan yang sama, semuanya itu sedang bunting, mau melahirkan. Titik sampai disitulah kalimatnya. Fa'anta jahazani wa walada haza. Nah, kemudian malaikat itu setelah menguji, Allah yang mengujinya dengan cara demikian, kemudian malaikatnya pergi. Nah, kemudian berlangsunglah kehidupan berikutnya, yaitu dua orang yang sebelumnya
yang diberi unta dan sapinya, tadi ya 2 orang sebelumnya yang diberi unta dan sapi, anta jahazani, oh itu sudah sukses benar gitulah, dan ini mau ujian sebetulnya kan, sukses benar gitu, dia jadi punya peternakan itu dari 1 ekor sapi yang melahirkannya, dari 1 ekor apa namanya tadi teh unta dan sapinya. 2 orang yang sebelumnya ya yang diberi unta kemudian berhasil memiliki peternakan yang besar. Kemudian yang diberi sapi juga sama, nah, termasuk orang ini juga yang ketiganya yang diberi seekor kambing juga itu memiliki peternakan besar. Fakana lihaza wadin minal ibil. Nah 1 orang yang diberi ibil, nah sampai punya seperti ini. Fakana lihaza wadin minal ibil. Bagi orang yang pertama, nah itu sampai memiliki peternakan seluas 1 lembah. Itu peternakan unta seluas satu lembah. Kemudian yang kedua, walihaza wadin minal bakor. Orang kedua juga demikian, sampai memiliki 1 lembah gitu peternakan sapi, seluas 1 lembah peternakan sapi. Walihaza wadin minal ghanam. Untuk orang yang ketiga juga sama. Summa innahu atal abroso fi suratihi wa hayatihi. Kemudian atau singkat cerita buncing uramanya, setelah semuanya tadi ditetapkan oleh Allah, berhasil semuanya sampai memiliki peternakan yang besar. Nah pada satu waktu Allah kemudian menguji. Summa innahu atal abroso fi suratihi wa hayatihi. Nah malaikat yang dulu memberikan intinya malaikat yang datang sebelumnya kemudian mendatangi orang yang kusta yang sudah sembuh, tapi katanya ininya orang pertama lah itunya, orang yang pertama dalam bentuk manusia tapi wajahnya beda. Nah, jadi nggak kenal kan orangnya, ini kan jadi nggak kenal berartinya, dengan wujudnya manusia tapi wajahnya berbeda, sehingga orang yang asalnya sakit kusta itu tidak kenal, tidak mengenali, tidak tahu bahwa ini adalah orang yang dulu kan mengusap dan memberi unta. Padahal ini malaikat teh anu ieu mah. Fakola orang itu malaikat itu datangnya wujud manusia tapi dengan rupa yang berbeda. Orang itu mengatakan rajulun miskinun kodin kotaat fil biyal hibalu fi safari. Saya ini orang miskin dan saya ini kehabisan bekal dalam safar saya. Fala balago lil yauma, dan tidaklah saya sampai atau masih hidup hari ini kecuali itu atas pertolongan Allah. Summa bika, kemudian oleh pertolongan kamu. Kalau kamu menolong, artinya kalau kamu menolong artinya untuk menyambung hidup. Orang ini mengatakan saya ini orang miskin yang kehabisan bekal di perjalanan, dan tidak ada yang menyebabkan saya bertahan hidup sampai hari ini kecuali karena Allah. Wa summa bika, nah kemudian karena kamu. As'aluka billazi a'tokal launal hasana. Ya, kemudian aku meminta kepada kamu demi yang telah memberi kamu warna kulit yang bagus. Karena asalnya kan kusta. Aku meminta kepada kamu demi yang telah memberi kepada kamu kulit yang bagus dan kulit yang warna kulit yang bagus dan kulit yang mulus. Wal mala ba'iron, dan telah memberi harta berupa unta, ataballagu bihi fis safari. Ya, ataballagu bihi fis safari. Nah, yang aku tadinya aku harapkan itu bisa menolong aku dalam perjalananku.
Fakola, kemudian si kusta yang disembuhkan ini nih mengatakan al hukuku kasiron, bereon teloba cenah ieu teh. Moal mere maksudna mah. Alah bereon teloba lah itu cenah. Al hukuku kasirun. Fakola, kemudian orang itu mengatakan malaikat nih, api-api malaikatna mengatakan begini, ka'ani arifuka asawahu. Cek malaikat ya, asawahu sininya malaikatnya nih. Fakola al hukuku kasirun, ini hak yang harus saya beri itu banyak lah gitunya. Kemudian si malaikat itu mengatakan, ka'ani arifuka, sepertinya saya kenal gitunya, sepertinya saya kenal sama kamu. Alam takun abroso yakzirukan nas, kamu kan yang dulu kusta ya, yang dijauhi oleh orang-orang. Fakiron, jadi miskin nih, ya kusta miskin makanya diberi untanya, diberi harta kan tadi. Harta apa yang paling kamu inginkan? Kamu ini dulunya kusta disembuhkan oleh Allah, kemudian kamu miskin oleh Allah diberi harta. Fakola, orang itu menjawab, api-api itu apa? Innama waristu hazal mala kabiron an kabir. Oh, saya dapat harta ini turun temurun, warisan saya, bukan dari Allah. Ini orang ininya mengatakan demikian, waristu hazal mala, saya mewarisi harta ini kabiron an kabirin, itu artinya dari atas dari leluhur. Fakola, kemudian malaikat itu menjawab, in kunta kaziban fasayyarokallahu ila ma kunta, jika kamu berdusta maka Allah akan mengembalikan kamu kepada keadaan sebelumnya, kusta deui, miskin deui. Jika kamu berdosa, ini malaikat ini mengatakannya, jika kamu berdosa Allah akan mengembalikan kamu kepada keadaan semula. Kemudian kepada yang kedua, samalah gitunya kurang lebihnya, karena ini ujian dari Allah untuk ketiga orang tadi. Kepada orang yang kedua dengan dialog yang samalah, di sininya pun disingkat di dalam hadisnya. Malaikat datang kepada orang kedua dengan wujud manusia tapi rupa yang berbeda, kemudian dialognya sama lah, saya kehabisan bekal dan sebagainya tadi. Kemudian orang yang kedua ini juga warodda alaihi misla marodda haza, orang kedua ini juga menolak memberikan sesuatu ya, seperti yang dilakukan oleh orang pertama. Kemudian malaikat ini mengatakan, in kunta kaziban fasayyarokallahu ila ma kunta, jika kamu berdusta Allah akan pasti mengembalikan kamu kepada keadaan semula. Orang ini tidak diberi artinya. Yang ketiga nih, yang butanya. Kemudian malaikat ini mendatangi orang yang buta dengan yang sama lahnya, tapi di sini dimuat lagi ininya nih. Saya ini miskin, orang yang kehabisan bekalnya dalam perjalanan. Tidak ada yang membuat aku bertahan hidup hari ini kecuali karena Allah. Summa bika, kecuali karena kamu. Aku meminta demi yang telah mengembalikan penglihatan kamu dan demi yang telah memberikan kambing kepada kamu, mudah-mudahan itu bisa membantuku untuk melakukan perjalanan. Fakola, nah ini perhatikan, ini beda nih dengan dua yang sebelumnya. Orang yang ketiga ini mengatakan, qad kuntu a'ma, benar dulu aku ini buta. Faraddallahu ilayya basori, kemudian Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku. Fakhudz ma syi'ta, silahkan ambil kambing sebanyak yang engkau mau. Wada' ma syi'ta, dan jangan ambil kambing yang engkau tidak menghendakinya. Fa wallahi ma ajhaduka al yauma bi syai'in akhadta lillahi, demi Allah aku tidak akan menghalangi
apa yang kamu ambil selama itu lillah, untuk di jalan Allah. Jadi orang ini tidak menghalangi. Ya, dulu aku buta, Allah menyembuhkanku, kemudian Allah memberiku kambing sehingga menjadi banyak kan kambingnya. Nah, orang ini mengatakan, ambillah kambing itu sebanyak yang engkau mau. Selama itu untuk kepentingan di jalan Allah, aku tidak akan menghalangi. Nah, orang ini mengatakan demikian ya. Kemudian si malaikat itu mengatakan, amsik malaka, ambil saja harta itu semuanya. Orang ini ternyata tidak mengambil. Malaikat nih ya, malaikat ini ternyata tidak mengambil. Malaikat itu malah mengatakan, ambillah harta itu semuanya. Fa innama betulitum, sesungguhnya ketiga orang ini sedang diuji oleh Allah. Kepada orang yang ketiganya malaikat itu mengatakan, enggak, sebetulnya saya tidak akan meminta seekor kambing pun, ambil itu semuanya milik kamu. Gitulahnya malaikat mengatakan seperti ini. Sesungguhnya ketiga orang itu, kalian itu sedang diuji oleh Allah. Farodiyallahu anka, Allah meridoi kamu. Ini malaikatnya kepada yang mantan buta, mantan buta. Allah itu malaikat itu mengatakan kepada orang yang ketiga, faqad radhiyallahu anka, Allah telah meridoi kamu, wasakhito ala sahibaika, dan Allah murka terhadap dua orang sahabat kamu. Nah, tahu ternyata ketiga orang ini ya gitulah kawannya, berkawan. Nah, dengan penyakitnya masing-masing, kemudian Allah menyembuhkan semuanya dan memberinya harta. Nah, kemudian diuji oleh Allah, minta dari harta yang banyak itu orang ini minta sodakoh karena orang itu kan sudah diberi harta yang banyak. Tadi peternakannya itu sampai ternak untanya itu sampai seluas satu lembah memiliki untanya, unta, sapi, kambingnya. Nah, ternyata mereka kan mengatakan, bisa ima warisan ngunah menta. Nah, itu warisan ya. Alah, kalau nggak salah dulu kamu kan penyakitan gitu, jatuhnya Gus non kusta panu kudis kurap seromehen Gus terbisa Gus sileuden Gus gonongan fatir baheula teh ningali teh tak oleh Allah disembuhkan, diberi harta yang banyak. Kalau kamu berbohong, Allah akan mengembalikan kamu. Tanud, kalau yang dua ini kan Allah murka dan Allah mengembalikan mereka menjadi kusta dan miskin. Yang kedua menjadi tadi teh penyakitnya teh kepalanya banyak anak kutub pada leutik atuh. Ting dinosaurus di dia nanti di gorogotan tak kok eta. Dah kembali lagi dan miskin lagi. Nah, sementara yang ketiga, nah ini yang diuji oleh Allah. Ketiganya diuji oleh Allah dan yang ketiga ini sukses. Nah, ieu tah muraqabahnya di mana? Alah ini waktuna deh. Di dalam bab sabar, di dalam bab sabarnya, ini di sini maksudnya dalam bab sabar teh. Ini kan sekarang muraqabah. Bab sabar teh bab ketiga gitu ya. Yang keempat kan sidik kamari, sabar, sidik, ayeuna muraqabah. Muraqabah teh diawasi, diperhatikan oleh Allah. Di dalam bab sabar ada hadis yang begini di sini nih ya. Kurang lebih nih maknanya seperti inilah. Allah tidak akan membiarkan, atau apabila Allah menghendaki kebaikan gitu bagi seorang mukmin, pasti Allah akan memberikan ujian. Itu diperhatikan, berarti
Jadi hirup teh asal lempeng-lempeng wae itu masalah teh hararampang wakitu diantap ku Allah teh atuh ari kitu mah. Ya, apabila Allah menyayangi merahmati seorang mukmin maka Allah akan memberinya ujiannya di bab sabarnya. Nantilah itu waktunya nih. Jadi kalau hidup teh asal lempeng asa ngeunah wae datang masalah hararampang berarti kelas hiji itu naik-naik teh ari soalna nu kitu wae mah ai kelas 5 kelas 6 mah teh leuwih hese kan soalna ge nya. Ibu kelas hiji palingan unggal diberi soal wah gancang nya atuh eta mah soal kelas hiji ari maneh kelas sabaraha ari umur geus umur SMA gara saya wah masalah gampang nya ada masalah nah hararampang eta teh diantap berarti ku Allah teh tidak diperhatikan. Karena kalau yang diperhatikan itu Allah akan memberinya musibah, ujian di mana yang disebut ujian apa berarti kalau sebutan ujian berarti sebutannya ada lulus dan tidak lulus. Kalau lulus dari ujian ini nanti oleh Allah akan dinaikkan lagi ujiannya. Makanya nantinya kadar keimanannya itu akan terus semakin naik. Coba lamun soalna nu eta deui nu gampang deui. Kurun gumis gitu geus kolot cek urang mah ari umur geus SMA gara ari menta soal ka Allah teh kelas 1 SD we atuh nyampek cek Allah teh ngan mau ningkat hirup teh kadar keimanan teh eta we di level kelas 1 SD. Aya kan ada hadisnya nya di bab sabar yang jadi jangan minta kepada Allah masalah yang ringan, minta kekuatan seberat apapun masalah yang Allah berikan. Naik gerasa kadar keimanan teh, naik derajat hirup teh. Eta teh muraqabahnya Allah memperhatikan seseorang itu sampai ke arah seperti ini diuji, gagal berarti tah. Yang satu kan berhasil. Eta muraqabahna teh oleh Allah akan diberi ujian, eta teh diperhatikan gitu berarti oleh Allah teh. Apalagi kalau ujiannya itu yang terus semakin meningkat, semakin berat. Berarti itu kadar keimanannya akan semakin naik. Itu lega keneh mun diteruskeun mah nu bieu teh koma nepi ka dinya teh, tapi da aya mah adan bari lagi Tos lah tuh hampir ini injury time.